wabarakatuh. Bersama saya Rauda Alia dari Unit Kerja SD Insan Kamil Kota Bogor, CGP Angkatan 11. Bersama Ibu Halimah Tusadia yang kali ini akan melaksanakan observasi di kelas 4D. Ya. Salam kenal Ibu. Salam kenal Rauda. Baik, saya akan mengadakan praobservasi. Tujuannya adalah supaya Ibu Halimah siap ketika nanti observasi dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Halo Bu Halimah, apa kabar hari ini? Halo Rauda, alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Iya. Maaf ini ya Bu Halimah minta waktunya sebentar. Nanti kan pekan depan kita mau ada observasi ke kelas ya. Sekitar tanggal 14 kita merencanakan akan observasi kelas gitu. Namun supaya mendeteksi nih Bu Halimah siap atau kesiapannya sudah sampai di mana, kemudian apa saja yang harus disiapkan, nanti Bu Halimah bisa sharing ngobrol-ngobrol ya. Mungkin saya akan bertanya beberapa hal dari kegiatan observasi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu sesuai dengan modul ajar? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik yang pertama itu adalah ini materinya tentang bagian-bagian bunga ya dan fungsinya. Jadi yang pertama itu peserta didik menyebutkan bagian-bagian bunga ya. Kemudian yang kedua itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang ketiga, mereka dapat peserta didik dapat menjelaskan secara lisan itu seperti presentasi sambil membawa bunga yang dibawa oleh mereka dan dijelaskan mana bagian-bagian bunga tersebut ya, sambil ditunjukkan itu bagian-bagian bunganya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dan dicapai oleh peserta didik. Baik, terima kasih Bu Halimah. Yang saya tangkap ini tujuan pembelajaran peserta didiknya dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dan bisa juga menjelaskan fungsi bagian-bagian bunga tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan secara lisan dengan bunga yang mereka bawa dan bisa mempresentasikan begitu di depan teman-temannya begitu. Kemudian dari rancangan pembelajaran yang akan disampaikan nanti, kira-kira dari strategi, dari metode pembelajaran, apa saja yang akan direncanakan itu? Yang direncanakan itu berawal dari media ya, media pembelajaran yang akan digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian format penilaian disiapkan, kemudian lembar kerja siswa sampai kepada tes individu, penugasan individu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam inti yang dipersiapkan, karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi artinya itu menggunakan berbagai macam metode, bervariasi. Kemudian medianya juga yang digunakan bervariasi, dan penugasan, bentuk penugasan kepada peserta didik juga bervariasi. Selain itu, sesuai pembelajaran ini sesuai dengan sosial emosional peserta didik, dan tidak lupa budaya positif akan dibangkitkan pada pembelajaran ini, seperti keberaniannya, kreativitasnya, dan sikap percaya dirinya. Wah, banyak sekali rencana yang akan disampaikan ya Ibu. Kemudian saya ingin lebih jauh tahu nih media apa saja yang sudah disiapkan.
Media yang sudah disiapkan itu mulai dari gambar bunga ya, yang sudah digambar pada kertas karton, sudah diberi warna. Kemudian saya juga membawa bunga ya, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Selain yang saya bawa, juga peserta didik saya perintahkan untuk membawa masing-masing bunga dari rumahnya. Selain itu juga lembar kerja siswa dan papan refleksi ya Bu. Baik. Papan refleksi itu sudah saya siapkan. Banyak sekali juga ya Bu ya, dari media, baik untuk media kegiatan inti dan kegiatan setelah pembelajaran selesai gitu. Nah kemudian untuk, berarti Ibu tadi membuat poster ya Bu? Betul. Sebagai model, dan juga bunganya juga bunga asli Ibu bawa Asli sendiri, juga. anak-anak juga bawa sendiri begitu ya? Iya. Alhamdulillah, ini cukup membuat saya sebagai gambaran kira-kira nanti observasi seperti apa yang akan Ibu lakukan di sana. Untuk penilaiannya juga tadi Ibu sudah menjelaskan ya, dari penugasan, kemudian juga dari presentasinya ya. Baik, kira-kira nih rancangan yang Ibu siapkan tadi, fokus area pengembangan yang akan disampaikan apa Bu? Seperti sikap atau kognitifnya, atau yang mana yang fokusnya Ibu? Saya jelaskan yang di awal tadi pada yang pembelajaran berdiferensiasi juga itu mengacu ke sana. Selain juga itu sesuai dengan model pembelajarannya tadi cooperative learning ya. Ya. Juga metodenya juga ada diskusi di sana dan penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, alhamdulillah kita dapat masuk lagi berkumpul di kelas ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Ya seperti biasa, mari kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang akan memimpin doa di depan kelas adalah teman kita Areta dan Syakira. Istaidu ikra'u doa, Sigap berdoa, tangannya diangkat, tundukkan kepala, siap berdoa dimulai. berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini siap untuk belajar? Siap ya. Agar lebih siap lagi, kita menyanyikan lagu P5 dulu. Ya. Lagu P5 ya. Dalam hitungan 3 kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita sebelumnya sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Yang pertama apa ciri-cirinya? Yang pertama apa? Ya, bernapas. Terus apa? Bergerak, berkembang biak, terus beradaptasi. Betul sekali. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada makhluk hidup, ya. Nah, coba kita sebutkan kembali bagian-bagian tumbuhan, ya, karena tumbuhan ini adalah salah satu makhluk hidup juga, ya. Baik, kita sebutkan dari bawah bagian tumbuhan itu apa saja sih? Yang pertama, akar, terus, ya, batang, daun, terus apa? Bunga, terus buah, ya. Ada 5 bagian tumbuhan. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya, ya. Karena alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga. Hasil kerja kelompok. Nah, ini adalah 3 poin yang harus dicapai pada hari ini dalam pembelajaran IPAS volume 1 materi perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, atau bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Oke, di sini bagian yang pertama, bagian apa? Kelopak. Yang pertama, kelopak, ya, bagian kelopak bunga yang paling bawah. Agar lebih memahami, coba ya, kalian semua berdiri. Perhatikan dulu gerakan yang akan Ibu contohkan, ya. Kalau Ibu mengatakan kelopak bunga, ya, seperti ini, ya. Kalau mahkota berarti lebih lebar. Iya, ini mahkota bunga. Nah, kalau benang sari, dia agak lebih pendek. Kalau putik, iya, lebih panjang, ya, ke atas. Mahkota bunga, benang sari, putik. Iya, selanjutnya kita akan bekerja kelompok untuk ngisi, ya, LKPD tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kedua adalah mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang paling indah yang berfungsi. Baik, Ibu akan berikan soal, ya, soal untuk dikerjakan tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tugas kita sudah selesai, mengerjakan tugas kelompok sudah, mengerjakan tugas individu juga sudah selesai. Yang terakhir kita akan melakukan refleksi, ya. Kita akan melakukan refleksi atau umpan balik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Yang terakhir adalah
mengisi papan refleksi, kemudian kita juga sudah selesai mengerjakan LKPD kelompok ya dan juga LKPD individu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian bunga ya. Kesimpulannya adalah bagian bunga ada 4. Yang pertama adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan futik ya, serta fungsinya ya. Fungsinya yaitu kelopak bunga sebagai melindungi bunga pada saat kuncup, dan kalau mahkota itu adalah fungsinya untuk menarik perhatian serangga, dan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, putik berfungsi sebagai alat kelamin betina ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok Mawar yang sudah bagus sekali, kooperatif, juga untuk kelompok Anggrek juga bagus sekali ya kerjasamanya, kelompok Melati juga luar biasa kompak, dan kelompok Tulip juga Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kalian semua luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Halimah, kita bertemu lagi dalam pasca observasi ya Bu Halimah. Gimana Bu Halimah setelah tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas, saya juga sebagai supervisor di belakang kelas ya Bu, tadi sudah cukup menyempatkan waktu melihat observasinya Ibu. Alhamdulillah Ibu terlihat sangat rileks, terlihat sangat menikmati ketika Ibu mengajar. Nah, sekarang Ibu sendiri bagaimana perasaannya setelah mengikuti observasi ini? Ya, setelah Iya. perasaannya itu setelahnya senang gitu ya, senang sekali, dan alhamdulillah selesai sesuai dengan tujuan yang diharapkan gitu. Adapun perasaan ketika akan melakukan observasi terhadap anak-anak maksudnya ya, dan belajar di kelas dengan anak-anak karena memang tidak terbiasa ya dengan gitu. observator yang ada. Jadi perasaannya itu grogi, Iya. terus takut dalam hal bukan takut yang lain gitu ya, takut tidak berhasil, tidak sesuai dengan harapan. Tapi tidak kok, tadi saya lihat santai ya Bu ya. Maksudnya semua berjalan dari awal pembukaan kegiatan inti sampai penutup. Nih Ibu, saya mau tanya juga nih, apa saja pengembangan atau sebutkan satu aja area pengembangan yang Ibu sudah fokuskan ternyata alhamdulillah berhasil, ada gak Bu? Ada sekali. Itu pengembangan kepada arah kognitif mungkin ya. Namun di sini anak-anak menyampaikan pengetahuan barunya itu dengan bermacam-macam gaya mereka gitu. Jadi mereka paham dengan materi yang disampaikan, mereka tuangkan dalam tugas individu dengan berbagai macam, seperti mereka menuliskan puisi, terus menggambarkan gerakan bunganya itu seperti apa sih gerakan tangan. Jadi bukan bunganya yang digambar, tapi bunga tangan bu gurunya. Seperti itu. Alhamdulillah ya itu tercapai ya Bu. Kira-kira ada tidak area pengembangan yang belum tercapai? Belum tercapai mungkin di sini karena memang terbatas waktu ya. Tadi yang presentasi hanya perwakilan kelompok saja. Inginnya sih menggali lebih jauh lagi untuk peserta didik yang lainnya pada kelompok-kelompok yang lain gitu. Ini hanya tadi ada perwakilan untuk mempresentasikan itu. Baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Area pengembangannya sudah hampir semua tercapai gitu ya. Kemudian ada tidak Bu kendala? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ada nggak Bu?
Alhamdulillah tadi di awal memang sepertinya saya juga grogi, bukan saya aja ya, tapi peserta didik juga ikut grogi ya. Oh, kendalanya. Kendalanya itu. Iya. Jadi untuk mencairkan suasana itu seperti pembelajaran di kelas itu memang harus ada ajakan-ajakan tertentu sehingga mereka mengalir belajar seperti biasa. Oh, Tapi gitu. alhamdulillah itu mengalir begitu aja Bu, seperti belajar biasa. Mereka juga kerjasamanya juga bagus, dalam kerja kelompok itu disiplin gitu ya, mematuhi perintah sesuai dengan penugasan masing-masing gitu Bu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar ya. lancar. Iya. Kemudian rencana yang akan Ibu jadikan perbaikan di kemudian hari atau yang ingin dipertahankan di kemudian hari di area mana Bu? Di sini saya ingin mempertahankan itu refleksi dan menanyakan kesenangan mereka belajar di dalam kelas. Seperti gitu. apa gitu ya Bu Seperti ya? apa gitu, Agar semangat mereka nyaman ya. Betul dan sekali. merasa diakui, merasa dianggap di dalam kelas itu, gurunya peduli dan lain sebagainya Iya. terhadap perkembangan anak. Betul. Wah, subhanallah ya Ibu Halimah. Terus harapan Ibu kira-kira kedepannya seperti apa Bu? Harapannya untuk pembelajaran ke depan ingin lebih baik lagi, dan saya ingin menyusun pembelajaran lebih bagus lagi sesuai dengan kurikulum saat ini gitu. Jadi sesuai dengan zaman zamannya, itu. betul. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan Ibu mengenai pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya Bu Halimah makin sukses dalam mengajar sehingga mendapatkan peserta didik yang sesuai kita inginkan, yang solih-solihah ya. Semoga anak-anak kita menjadi sarjana yang ulama yang sarjana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian tadi pasca observasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Halimah. Saya Rauda Alia CGP dari angkatan 11. Mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.